Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat donat siram yang lagi viral. Ini rasanya enak banget, teksturnya super lembut, ekonomis, dan bahannya mudah didapat. Untuk buatnya juga mudah banget, cocok dijadikan untuk ide jualan. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai ya. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah dan saringan. Lalu di sini udah aku siapin tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Ini aku pakai yang cakra kembar ya teman-teman. Lalu ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Jadi nanti ketika kita menguleninnya itu mudah. Kemudian kita tambahkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Dipastikan ini raginya masih baru dan masih aktif ya. Lalu susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Telur sebanyak 1 butir ukuran sedang. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 50 gram atau setara 3 sendok makan. Lebih dikit ya, 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu tuang air es sebanyak 100 ml. Tujuan aku menggunakan air es di sini karena aku mengulennya menggunakan mixer. Jadi agar suhu di adonannya bisa stabil. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu ya. Dan kita mixer hingga setengah kalis. Setelah adonannya setengah kali seperti ini dan telah menyatu satu sama lain, ini udah cukup. Untuk mixernya kita matikan sebentar ya. Lalu kita tambahkan margarin sebanyak 30 gram atau setara 2 sendok makan peres. Peres di sini nggak terlalu penuh ya teman-teman. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu garam 1/4 sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer lagi. Kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya kalis dan elastis. Untuk waktunya kalau aku di sini sekitar 10 menit ya teman-teman. Boleh lebih ataupun bisa kurang. Jadi tergantung dengan adonan masing-masing. Dan di sini aku mau kasih tips ke teman-teman biar mixernya nggak mudah panas. Jadi kita mengulenin adonannya ini kita sentuh di bagian atasnya aja seperti ini. Jadi biar nggak terlalu berat. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, nah ini adonannya kurasa udah cukup. Untuk mixernya boleh kita matikan dulu ya teman-teman. Dan coba kita tes ambil adonannya. Kalau misal ketika direntangkan itu nggak mudah sobek, tandanya adonannya sudah kalis elastis. Nah seperti ini. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan lanjut untuk adonannya kita pindah ke alas kerja. Kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis aja biar nggak lengket. Tapi kalau misal teman-teman nggak punya alas kerja, pakai wadah yang lebar dan tipis juga nggak apa-apa. Yang penting dioles dengan minyak ya, dikit-dikit biar nggak lengket. Nah seperti ini teman-teman. Lanjut kita bulatkan adonannya. Setelah dibulatkan, lanjut kita siapkan juga timbangan. Kalau misal teman-teman gak ada timbangan, boleh berat masing-masing adonannya dikira-kira aja. Dan ini aku ambil adonannya dan aku timbang sekitar 22 gram. Teman-teman boleh lebih banyak ataupun boleh lebih sedikit ya, disesuaikan dengan selera. Nah, kalau aku di sini per adonannya aku bagi 22 gram. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini untuk adonannya udah selesai dibagi. Kemudian kita lanjut bulatkan ya teman-teman. Ambil satu adonan, kita tarik ke titik tengah seperti ini hingga permukaannya mulus. Teman-teman boleh juga kalau mau dironding, disesuaikan aja. Nah kira-kira seperti ini.
Lakukan hal yang sama hingga semua selesai dibulatkan. Nah, ini adonannya udah selesai dibulatkan dan ini adonan yang terakhir. Lanjut kita siapin untuk boxnya. Aku gunakan yang seperti ini ya teman-teman. Dipastikan boxnya ini tahan panas, jadi nanti ketika dikukus itu aman. Dan langsung aja kita susun adonannya ke dalam box. Untuk ukurannya ini boxnya 650 ml ya. Kita susun seperti ini. Kalau aku di sini satu boxnya diisi 6 buah adonan. Lakukan hingga selesai. Dan adonannya boleh kita pipihkan seperti ini. Lanjut kita isi hingga selesai ya. Kalau udah selesai, kemudian kita istirahatkan selama kurang lebih 40 menit. Dan jangan lupa ditutup dengan serbet bersih. Setelah kurang lebih 40 menit diistirahatkan, nah ini adonannya sudah mengembang. Lanjut kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan adonannya. Dan untuk air pengukusnya ini jangan terlalu banyak ya teman-teman. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Untuk api kompornya sedang cenderung kecil. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 8 menit. Setelah kurang lebih 8 menit dikukus, buka penutup kelakat. Ini hasilnya, alhamdulillah cantik banget. Dan langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan ini kita tunggu hingga sedikit hangat ya teman-teman. Nanti lanjut kita beri topping. Setelah donatnya udah hangat, lanjut kita beri topping ya. Di sini aku menggunakan glaze coklat. Kalau misal teman-teman punya glaze di rumah tapi udah mengental, itu kita mencairkannya gunakan aja minyak goreng teman-teman, hingga konsistensinya seperti yang teman-teman inginkan. Nah seperti ini, kalau aku tadi aku tambah dengan minyak goreng ya. Lalu untuk yang kedua ini aku pakai glaze tiramisu. Dan untuk yang ketiga aku pakai genai santan. Karena di video sebelumnya aku ada buat genai santan ini dan ada sisa. Daripada nggak digunakan, ini aku jadikan untuk topping. Untuk cara membuat teman-teman boleh cek aja ya, nanti linknya aku cantumkan. Nah hasilnya seperti ini. Kalau udah selesai diberi topping, lanjut kita beri lagi taburannya. Kalau untuk yang coklat aku pakai slice almond. Lalu untuk yang tiramisu aku pakai choco chips. Dan untuk yang genai santan aku pakai meses pelangi. Untuk topping boleh disesuaikan dengan selera ya. Nah ini dia donat lumernya udah jadi, hasilnya cantik banget. Dan ini warnanya bagus ya. Dan aku cobain. Nah ini aku coba ambil menggunakan sendok. Berasa ini donatnya super lembut banget teman-teman. Tuh serat-seratnya juga sangat halus. Nah ini aku mau cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Teksturnya super lembut. Dan ketika disiram sama coklat itu makin lembut dan enak banget teman-teman. Wajib banget cobain. Dan kalau mau dijadikan untuk ide jualan ini cocok banget. Jadi ini adonannya itu adonan donat, tetapi cara membuatnya itu menggunakan cara membuat bakpao teman-teman. Jadi rasanya ini cenderung ke rasa donat setelah diberi topping. Ini enak dan wajib banget teman-teman cobain di rumah. Nah ini aku coba ambil menggunakan tangan dan coba belah untuk melihat teksturnya ya. Masya Allah, super lembut banget, serat-seratnya juga sangat halus. Teman-teman wajib banget cobain ini di rumah. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.